Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau bisa disingkat dengan SPLTV. Oke, kita lanjut ke penjelasan untuk sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, yang dimaksud dengan SPLTV itu sistem yang mana memuat persamaan-persamaan 3 variabel. Nah, mungkin kalian di SMP itu kan sudah membahas tentang SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabelnya. Sebenarnya konsepnya itu sama saja dengan SPLDV, yang mana di sini tujuannya itu sama, yaitu kita mau menentukan nilai dari variabel itu. Nah, kalau SPLDV berarti ada 2 variabel yang akan kita cari nilainya. Nah, sedangkan untuk SPLTV ini ada 3 variabel yang akan kita cari nilainya. Oke. Nah, kemudian untuk bentuk umum dari SPLTV bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini dia memuat 3 variabel ya. Oke, kemudian kita lanjut ke penyelesaian SPLTV. Nah, untuk penyelesaian SPLTV pertama bisa kita tentukan dengan cara substitusi, kemudian bisa menggunakan cara eliminasi ataupun menggunakan cara eliminasi substitusi atau disebut dengan campuran. Nah, di sini akan saya jelaskan menggunakan cara eliminasi substitusi atau disebut dengan cara campuran. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh soal. Untuk yang pertama, bisa kalian lihat di sini untuk soal pertama ya. Nah, di sini ada sistem persamaan linear 3 variabel. Persamaan-persamaannya sebagai berikut bisa kalian lihat. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Kemudian untuk yang B, nilai 4x dikurang 2y dikurang z. Nah, untuk soal yang kedua, diketahui sistem persamaan berikut. Nah, untuk persamaannya bisa kalian lihat. Nah, cuman di sini kalau kita lihat di sini bentuknya pecahan ya. Oke. Nah, tentukan nilai x, y, dan z. Oke, kita lanjut ke penyelesaian SPLTV. Nah, untuk penyelesaian SPLTV, di sini saya menggunakan cara campuran. Nah, di sini saya menggunakan cara campuran. Kita langsung ke soal yang pertama, yang mana sistem persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 persamaan ya. Oke, kita buat ini dengan persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, langkah selanjutnya kalau misalkan sistem persamaan tersebut dia semuanya berupa 3 variabel. Nah, langkah selanjutnya kita jadikan persamaan 3 variabel tersebut menjadi 2 variabel. Selanjutnya dari 2 variabel kita jadikan 1 variabel dengan cara mengeliminasikan persamaan-persamaan tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dapat nilai satu variabelnya, langkah selanjutnya untuk mencari nilai variabel lain tinggal kita substitusikan saja ke persamaan-persamaannya gitu. Kemudian kalau misalkan persamaan itu seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya penyelesaian SPLTV itu dia mempunyai trik dengan cara melihat koefisien yang sama. Ini koefisiennya 1, 1. Nah, untuk tandanya kita abaikan terlebih dulu ya. Tandanya kita abaikan terlebih dulu. Di sini berarti ada 1, 1. Kemudian ada juga untuk persamaan 1 dengan 3, yaitu di sini Z, di sini Z. Berarti koefisiennya juga sama. Ingat ya, koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan variabel. Jadi di sini saya ambil untuk persamaan 1 dan 2. Jadi saya akan menghilangkan atau mengeliminasikan yang Y. Jadi eliminasikan Y dari persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya itu adalah 3x dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 2. Persamaan 2-nya adalah 4x ditambah Y ditambah 2Z sama dengan negatif 3. Nah, di sini coba perhatikan, kita kan mau menghilangkan yang Y. Jadi agar Y ini hilang, maka tanda operasinya itu harus tambah ya, karena kalau misalkan dikurang kita fokuskan ke ini, kalau dia kurang negatif Y dikurang Y itu adalah
negatif 2Y kan, berarti dia tidak hilang atau hasilnya itu tidak 0. Maka di sini tandanya agar ini menghasilkan 0 maka harus ditambah. Jadi operasinya itu adalah ditambah. Oke, kita lanjut. Jadi 3x ditambah 4x itu adalah 7x. Kemudian negatif y ditambah y itu adalah 0. Z ditambah 2z itu adalah 3z. Kemudian negatif 2 ditambah dengan negatif 3 itu adalah negatif 5. Nah, langkah selanjutnya ini kita misalkan dengan persamaan 4. Nah, sekarang awal tadi kan dari 3 variabel sekarang sudah bersisa 2. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Ingat, kita harus konsisten dari awal. Ketika dari awal kita mengeliminasikan y atau menghilangkan y-nya, berarti langkah berikutnya juga kita harus menghilangkan y. Tidak boleh misalkan berikutnya kalian menghilangkan z. Maka nanti kalau misalkan kalian menghilangkan variabel yang berbeda, maka nanti tidak bakal ketemu gitu. Jadi langkah selanjutnya kita mengeliminasikan. Terserah ya mau ambil persamaan berapa. Di sini saya pilih persamaan yang lebih sederhana ya. Kita lihat mau menghilangkan yang y. Jadi di sini saya ambil persamaan 1 dengan 3. Boleh juga kalian ambil 2 dengan 3 ya. Tapi di sini saya ambil 1 dengan 3. Oke, jadi 3x dikurang y ditambah z sama dengan negatif 2. Persamaan ketiganya itu adalah x dikurang 3y ditambah z sama dengan 4. Nah, walaupun kita lihat di sini z-nya itu koefisien z-nya itu sama-sama 1, atau ini bisa kita hitung langsung sehingga dia jadi 0, tapi bentuk itu nggak bisa kita lakukan ya, karena di sini kita harus konsisten, kita mau menghilangkan yang y. Jadi agar bentuk ini y-nya itu menjadi 0, maka harus kita kalikan. Nah ya, untuk persamaan yang ini kita kalikan dengan koefisien yang 3. Dia kebalikannya, ini kita kalikan dengan 3. Kemudian untuk yang persamaan ini kita kalikan dengan koefisien ini 1. Jadi ingat, satunya pindah ke sini, 3-nya pindah ke sini gitu. Jadi ini dikali 1. Selanjutnya jadi 3x dikali 3 itu adalah 9x, negatif y dikali 3 itu adalah negatif 3y, z dikali 3 itu adalah 3z, negatif 2 dikali 3 itu adalah negatif 6. Begitu juga untuk persamaan yang ini, kita kalikan 1 maka hasilnya tetap kan, jadi x dikurang 3y ditambah z sama dengan 4. Nah sekarang kita lihat ini koefisiennya sudah sama kan, maka selanjutnya agar ini menjadi 0 maka tanda operasinya itu harus dikurang. Ingat ya, ini harus dikurang karena kalau dikurang itu dia menghasilkan bentuk ini. Jadi negatif 3y dikurang dengan negatif 3y. Kita tahu di sini negatif 3y. Nah, di sini negatif dikali negatif itu kan positif, berarti negatif 3y ditambah 3y itu sama dengan 0. Maka di sini tanda operasinya itu harus negatif gitu. Jadi ini tandanya adalah dikurang. Oke, jadi 9x dikurang x itu adalah 8x, kemudian negatif 3y dikurang negatif 3y itu adalah 0, 3z dikurang z itu adalah 2z, negatif 6 dikurang 4 itu adalah negatif 10. Ini kita misalkan dengan persamaan 5. Sekarang lihat, kita sudah punya dua persamaan yang mana di sini memuat dua variabel, ya kan? Kita lihat persamaan 4 dan 5 itu sama-sama variabelnya itu x dan z. Ingat tujuannya di sini variabelnya itu harus sama ya. Nah, langkah selanjutnya baru kita eliminasikan. Di sini pun terserah, untuk persamaan 4 dan 5 kita akan mengeliminasikan yang mana, boleh x, boleh z. Tapi saya sarankan pilih bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini antara koefisien dari x dan z itu yang paling sederhana itu adalah koefisien dari z. Jadi di sini saya akan mengeliminasikan z. Jadi kita ambil
persamaan 4 dan 5. Jadi persamaan 4-nya itu adalah 7x ditambah 3z sama dengan negatif 5. Kemudian persamaan 5-nya adalah 8x ditambah 2z sama dengan negatif 10. Maka di sini karena kita mau menghilangkan yang z atau menjadikan z itu 0, maka di sini harus dikali 2, ini harus dikali dengan 3. Ingat ya. Kebalikannya yang koefisiennya 3 ke sini, 2-nya ke sini. Jadi ini hasilnya adalah 7x dikali 2 itu adalah 14x, kemudian ditambah 3z dikali 2 6z, negatif 5 dikali 2 itu adalah negatif 10. Nah untuk persamaan yang bawahnya 8x dikali 3 itu adalah 24x, ditambah 2z dikali 3 itu adalah 6z, kemudian negatif 10 dikali 3 itu adalah negatif 30. Nah agar di sini menjadi 0 maka tanda operasinya harus dikurang. 14x dikurang 24x itu adalah negatif 10x, 6z dikurang 6z itu adalah 0, negatif 10 dikurang 30 itu adalah, di sini kan negatif dikali negatif positif, berarti 10 ditambah negatif 10 ditambah 30 itu adalah 20. Maka x-nya itu adalah negatif 2. Oke, sekarang kita sudah dapat satu variabelnya. Nah, kalau sudah dapat satu variabel, nah kita lihat di sini untuk SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel ini, dia tuh langkahnya awalnya dari 3 variabel, kemudian dia berkurang menjadi 2 variabel, kemudian dia menjadi satu variabel gitu. Nah, di sini kita sudah dapat satu variabelnya, kemudian kita cari lagi variabel berikutnya dengan cara mensubstitusikan variabel yang sudah didapat tadi ke salah satu persamaan. Tapi di sini karena di sini baru satu variabel yang kita dapat, nah kita substitusikan ke persamaan yang 2 variabel gitu. Ya, kita substitusikan ke persamaan yang 2 variabel. Terserah mau ambil 4 atau persamaan 5. Tapi saya sarankan lagi pilih persamaan yang sederhana biar lebih gampang ngitungnya. Oke, di sini saya ambil persamaan 4. Jadi 7x ditambah 3z sama dengan negatif 5 kan. X-nya kita gantikan dengan negatif 2. Jadi 7 dikali negatif 2 itu adalah negatif 14 ditambah 3z sama dengan negatif 5. Maka 3z itu adalah sama dengan negatif 5 ditambah 14. Maka z-nya itu adalah 3. Oke, sekarang kita sudah dapat 2 variabel. Nah, variabelnya itu adalah yang sudah kita dapatkan, X dengan Z. Selanjutnya tinggal mencari variabel Y-nya. Nah, di sini kan sudah 2 variabel yang kita dapat. Nah, boleh sekarang 2 variabel tersebut kita substitusikan ke persamaan yang 3 variabel untuk mencari Y. Nah, kalau kita substitusikan ke 2 variabel kan tidak ada Y-nya, berarti nggak bisa. Berarti kita cari di mana ada variabel Y, maka di 3 variabel ini terserah kalian mau ambil terserah kalian mau ambil persamaan yang mana. Nah, di sini saya ambil persamaan 1 karena lebih sederhana ya. Oke, kemudian kita substitusikan X dan Z-nya, jadinya 3 dikali negatif 2 dikurang Y ditambah dengan 3 sama dengan negatif 2. Maka negatif 6 dikurang Y ditambah 3 sama dengan negatif 2. Maka negatif Y sama dengan 1. Negatif 2 ditambah 6 dikurang 3 itu adalah 1. Maka Y-nya itu adalah negatif 1. Oke, sekarang kita sudah dapat semua nilai variabelnya. Nah, langkah selanjutnya, sesuai pertanyaan tadi, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah kita lihat X-nya itu adalah negatif 2, kemudian Y-nya negatif 1, dan Z-nya adalah 3. Kemudian pertanyaan yang B tadi, nilai 4X dikurang 2Y dikurang Z. Nah, tinggal kita substitusikan saja ke pertanyaannya, berarti di sini 4 dikali X tadi kan negatif 2, berarti 4 dikali negatif 2 dikurang 2, Y-nya kan negatif 1, berarti kita ganti di sini negatif 1, kemudian dikurang Z tadi 3.
maka hasilnya itu adalah negatif 8 ditambah 2 dikurang 3. Maka nilainya itu adalah negatif 9. Kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Nah, di sini sama, saya masih menggunakan cara campuran. Oke, nah untuk sistem yang kedua itu sebagai berikut. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini yang mana bentuknya dalam bentuk pecahan, nah langkah pertama kita lakukan permisalan terlebih dulu. Oke, di sini kita misalkan 1/X itu sama dengan A, 1/Y sama dengan B, dan 1/Z itu sama dengan C. Nah, di sini kita misalkan dengan variabel lain ya. Oke, nah 1/X kita tahu di situ. Oke, misalkan di sini. Di sini kan ada 2/X. Jadi 2/X itu kan sama saja. Kalau kita jabarkan itu sama dengan 2 dikali 1/X kan. Berarti ini nanti jadinya 2A ditambah, ingat ini kan 2, 1/X tadi kan A, jadinya 2A. Begitu juga untuk ini 3/Y. 3/Y itu berarti jadinya 3 dikali B, karena 3 dikali 1/Y gitu, dan seterusnya. Maka jadinya 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 17. Kemudian A dikurang 2B dikurang C sama dengan negatif 8. Dan persamaan ketiganya itu adalah 3A dikurang 2B dikurang 2C sama dengan negatif 8. Ini kita misalkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian sama saja langkahnya, kita cari koefisien yang sama dari persamaan tersebut. Oke, di sini saya ambil C ya. Nah, di sini saya ambil persamaan 1 dengan persamaan 2 karena koefisien dari C tersebut dia sama-sama 1. Ingat di sini tandanya kita abaikan terlebih dulu. Di sini ada 1, di sini ada 1. Berarti di sini saya ambil persamaan 1 dan 2. Ini kan C dari persamaan 1 dan 2. Jadi, nah kita lihat di sini. Di sini kan mau menghilangkan yang C atau menjadikan C itu 0, maka tandanya harus tambah. Jadi agar ini menghasilkan 0, maka tandanya itu harus tambah. Jadi 2A ditambah A itu adalah 3A. Kemudian 3B ditambah negatif 2B itu adalah B. C ditambah negatif C itu adalah 0. Jadi 17 ditambah negatif 8 itu adalah 9. Kita misalkan dengan persamaan 4. Kemudian langkah selanjutnya, ingat kita harus konsisten. Kalau pertama kita mengeliminasikan yang C, berarti berikutnya juga harus mengeliminasikan yang C. Jadi terserah, awal kita ambil persamaan 1 dan 2. Nah, berikutnya kita ambil persamaan lain. Nah, di sini saya ambil persamaan 2 dengan 3. Oke, 2 dengan 3 jadi A dikurang 2B dikurang C sama dengan negatif 8. Dan 3A dikurang 2B dikurang 2C sama dengan negatif 8. Di sini kan kita mau menghilangkan yang C, berarti di sini kan koefisiennya beda. Nah, kalau koefisiennya beda berarti di sini harus dikali dengan 2, di sini harus dikali dengan 1. Nah, di sini tujuannya kita mau menyamakan koefisien dari variabel yang mau kita hilangkan. Oke, di sini jadinya 2A dikurang 4B dikurang 2C sama dengan 16. Kemudian untuk yang persamaan bawahnya itu 3A dikurang 2B dikurang 2C sama dengan negatif 8. Kemudian agar di sini menghasilkan 0, maka tandanya harus dikurang. Karena negatif 2C dikurang negatif 2C itu jadinya negatif 2C ditambah 2C. Itu hasilnya adalah 0 gitu. Ini harus kita sesuaikan ya. Gitu. Maka 2A dikurang 3A itu adalah negatif A, negatif 4B dikurang negatif 2B itu adalah negatif 2B. Negatif 16 dikurang negatif 8 itu adalah negatif 8. Ini kita misalkan dengan persamaan 5. Nah, sekarang dari persamaan 3 variabel sekarang menjadi 2 variabel. Kemudian di sini kita eliminasikan, terserah mau mengeliminasikan yang mana, tapi di sini saya akan mengeliminasikan yang B ya. Oke, di sini saya mengeliminasikan B dari persamaan 4 dan 5. Maka jadi 3A ditambah B sama dengan 9 dikurang A dikurang 2B sama dengan negatif 8. Mengeliminasikan yang B, di sini koefisiennya beda, maka kita samakan terlebih dulu. Berarti di sini dikali 2, di sini dikali 1.
Jadi 3A dikali 2 itu adalah 6A, B dikali 2, 2B, 9 dikali 2, 18. Bentuk yang persamaan yang bawahnya adalah negatif A dikurang 2B sama dengan negatif 8. Agar ini menghasilkan 0, maka di sini harus ditambah. Oke. Jadi 6A ditambah negatif A itu adalah 5A, kemudian 2B ditambah negatif 2B itu adalah 0, 18 ditambah negatif 8 itu adalah 10. Maka A-nya itu adalah 10 dibagi 5 itu adalah 2. Oke, kita sudah dapat satu variabelnya. Kita cari variabel lain lagi. Oke, selanjutnya kita substitusikan variabel yang sudah dapat tadi ke persamaan, terserah mau ambil persamaan berapa. Di sini kita akan mencari variabel lainnya ya. Oke, di sini persamaan 5-nya adalah negatif A dikurang 2B sama dengan negatif 8. A-nya kan 2, berarti jadinya negatif 2 dikurang 2B sama dengan negatif 8. Maka negatif 2B sama dengan negatif 8 ditambah 2. Jadi B itu adalah negatif 6 dibagi negatif 2 itu adalah 3. Oke, sekarang sudah dua variabel yang kita dapat, yaitu A dengan B. Tinggal kita cari variabel C. Nah, maka di sini kan sudah dua variabel yang kita dapat. Langkah selanjutnya kita substitusikan ke bentuk persamaan yang 3 variabel. Di sini saya ambil persamaan kedua gitu. Karena kedua itu lebih sederhana ya. Oke, selanjutnya 2. Jadi kita substitusikan ke sini, jadinya 2 dikurang 2 dikali 3 dikurang C sama dengan negatif 8. Maka negatif C itu sama dengan negatif 8 ditambah 4, maka C-nya itu adalah sama dengan 4. Oke, di sini kita sudah dapat A, B, dan C-nya. Nah, tapi itu bukan merupakan penyelesaian karena tadi di sini variabel yang kita punya itu adalah X, Y, dan Z. Langkah selanjutnya nilai A, B, dan C tersebut kita substitusikan kembali ke 1 per X itu kita misalkan dengan A, 1 per Y itu kita misalkan dengan B, dan 1 per Z itu kita misalkan dengan C. Maka 1 per X sama dengan A itu harus kita ubah. Kita dapat nilai A tadi itu 2. Jadi 1 per X sama dengan 2. Maka X-nya itu sama dengan setengah. Kayak gini ya. Jadi boleh dikali silang, berarti di sininya 2X. Karena X yang mau kita cari berarti 2-nya ke sini. Jadi X-nya itu sama dengan setengah. Kemudian 1 per Y kan sama dengan B. Kita tahu nilai B tadi itu adalah 3, maka Y-nya itu adalah 1 per 3. Begitu juga untuk yang C. C itu kan sama dengan 1 per Z. Jadi 1 per Z sama dengan C tadi kan 4, berarti di sini Z-nya itu adalah 1 per 4. Maka nilai X, Y, dan Z untuk soal yang kedua itu adalah, jadi di sini kita tahu X-nya itu adalah setengah, Y-nya adalah 1 per 3, dan Z-nya itu adalah 1 per 4.